ada dua perkara nanti yang membuat orang diazab di alam kubur itu. Pertama, tidak hati-hati kalau dia pipis itu belum bersih beneran itu tiba-tiba berdiri netes di sarungnya atau di celana dalamnya pakai sholat. Itu hati-hati, dapat mengakibatkan azab kubur. Yang kedua yang mengakibatkan azab kubur itu kan lesannya nih suka ngomongin orang, menjelek-jelekkan orang, itu mengakibatkan azab kubur juga. Maka hati-hati ya. Jadi ajaran setiap agama itu ada yang bisa dicerna oleh akal, artinya bisa dipelajari, dicari ya nilai-nilai kebaikan dan manfaatnya, tapi ada juga yang kadang-kadang tidak bisa. Ya, maka orang-orang beriman itu nggak banyak tanya sebetulnya. Kalau disuruh begitu selakoni toh. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari hikmah di balik ajaran itu. Aku ini tadi ngawas apa enggak? Ragu-ragu Pak Tan. Karena perutnya sudah nggak enak. Tapi dia ragu-ragu apa aku mengeluarkan angin apa tidak. Bagaimana caranya kalau seperti itu? Kata Rasulullah SAW, "Fala yakhrujanna minal masjid." Nggak perlu keluar dari masjid. Misalnya kalau kejadiannya di masjid, nggak perlu keluar dari masjid hatta yasma'a sautan aw yajidruhan. Kecuali tadi angin yang keluar itu bunyinya kerungu atau baunya terasa. Nah, itu ukurannya ya. Nggak enak perutnya. Aku ini kok ketoannya kok sepertinya aku mengeluarkan angin ini ya. Perasaannya. Tapi nggak bunyi. Nggak bau juga. Nah, maka nggak perlu berwudu. Ya. Kalau yakin, ini terus keyakinan. Kalau yakin, kayaknya keluar tadi ini, walaupun nggak bau. Tapi keyakinannya, itu ya tetap wudu. Ya, jadi itu dulu. Walaupun tidak bunyi, tidak bau, tapi kalau hatinya mengatakan, yakin, aku kentut ini, ya udah, wudu. Tapi tadi kalau ragu-ragu tadi dan tidak ada wujudnya berupa suara atau berupa angin, tidak perlu wudhu lagi. Nah, seperti itu. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, akan kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Fiqhus Sunnah ini yang insya Allah masih dalam pembahasan seputar wudhu. Jadi ternyata masalah wudhu ini juga panjang, hal-hal yang terkait dengan persoalannya ya. Jadi dari awal kita sudah membahas tentang beberapa rukun-rukun wudhu dan syarat-syaratnya. Yang dimaksud rukun itu ialah sahnya suatu ibadah apabila sempurna syarat-syarat dan rukunnya. Kemudian yang dikatakan batal, ya, batalnya suatu ibadah itu apabila syarat-syarat dan rukunnya ada yang kurang dari salah satunya. Kemudian sunnah-sunnah wudhu ialah melakukan hal-hal yang bersifat anjuran, seperti yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, yaitu dimulai dengan membaca basmalah dan berdoa sebelum berwudhu, kemudian membasuh kedua tangan ya sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali, lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali, memasukkan air ke dalam hidung lalu dihembuskan kembali sebanyak 3 kali, kemudian membasuh kedua telinga, menyelah-nyelah jenggot dan kumis andaikan itu terdapat, kemudian mencukupkan 3 kali, kemudian menyelah ya jari-jari kaki dan tangan. Setelah itu kita berdoa setelah selesai berwudu. Lalu selanjutnya kalau ada waktu setelah kita wudu dianjurkan untuk sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat wudu. Ini kurang lebih berapa ini? Ada kurang lebih 11 ya. 11 hal yang terkait dengan masalah sunnah dalam wudu.
Sunnah itu kalau dilakukan akan menjadi lengkap dan sempurna suatu ibadah. Kalau kurang dari salah satu dari pelaksanaan ibadah itu, kita terperangkap kepada perbuatan makruh. Ya, makruhatul ya, makruhatul wudu. Tempo hari itu sunnah-sunnah wudu. Sekarang makruhatul wudu itu hal-hal yang memakruhkan wudu, atau beberapa hal yang membuat wudu kita makruh. Makruh itu lawan kata dari sunnah. Sunnatun itu lawannya makruhun. Makruhun. Hai makruhatun. Jadi sunnah itu lawannya makruh. Sunnah itu pengertiannya apabila perbuatan-perbuatan yang terkait dengan suatu ibadah kita kerjakan secara sempurna, akan mengakibatkan ibadah itu menjadi sempurna juga pahalanya. Kalau kurang salah satunya, maka terperangkap kepada perbuatan makruh. Makruh itu artinya mengurangi nilai, mengurangi pahala. Jadi sedapat mungkin kita jangan melakukan hal-hal yang makruh. Sunnah itu ada dua. Ada sunnat muakkad, ada sunnat ghairu muakkad. Sunnat muakkad itu sunnat yang sangat penting. Saking pentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Itu namanya sunnat muakkad. Seperti kalau kita masuk masjid, ya, Rasul itu mencontohkan, tidak boleh orang duduk kalau masuk ke masjid itu sebelum sholat sunat 2 rakaat. Sunat muakkad. Seperti sholat witir. Sholat witir itu sunat muakkad, Pak Iman. Rasulullah nggak pernah meninggalkan, walaupun Rasulullah bepergian di atas onta tetap dilakukan. Sholat witir itu Pak, yang 3 rakaat itu loh. Sehabis sholat isya boleh juga dikerjakan, itu namanya sunat muakkad. Yang sunat sebaliknya ghairu muakkad itu Rasulullah kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak melakukan. Ya, seperti sholat qobliyah maghrib itu sebetulnya ada itu Pak Purya. Ada di dalam hadis ya, sholat qobliyah maghrib itu ada. Cuman ghairu muakkad, tidak penting. Artinya Rasulullah itu kadang-kadang ngelakoni, kadang-kadang tidak. Tapi kalau ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu Nabi selalu dilakukan. Ya, seperti itu. Itu contohnya yang apa namanya? Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang masih terkait dengan makruhatul wudu. Jadi hal-hal yang membuat wudu kita makruh. Ya. Ya. Yukrahu lil mutawaddi'i ayyutraka sunnatan minat sunanil mutaqaddima dzikruha. Ya, ya. Makruh bagi orang-orang yang berwudu meninggalkan seluruh sunat-sunat wudu sebagaimana yang disebutkan di awal tadi. Jadi kalau ada orang berwudu tidak baca bismillah, bukan haram tapi makruh, maka nilainya sangat dikurangi. Berwudu tidak baca bismillah karena itu sunnah. Tapi kalau tidak dibaca bukan berarti wudunya batal, cuma sunnah, tekor ya. Kemudian tidak mencuci kedua tangan di awal itu sampai sini, ya. Boleh langsung mencuci tangannya nanti langsung ke sini boleh. Ya, sunnah itu yang cucian pertama itu 3 kali. Nah, tidak berkumur-kumur, ya. Itu kalau dilakukan pahala wudunya kurang. Tidak menyapu kedua telinga. Nah, karena itu sunnah. Tidak mengisap-isap air. Tidak menyela-nyela jari-jari tangannya dan kakinya. Tidak menyela-nyela jenggotnya. Tidak berdoa sesudah berwudu. Nah, itu termasuk yang dimakruhkan. Jadi kalau dilakukan semua itu mengakibatkan wudunya sempurna. Yang sempurna itu kalau kita nilai dengan nilai angka itu 100% Pak Iman, nggak ada kurangnya. Ya, nanti kurang dari 100% itu kalau semakin banyak ditinggalkan itu semakin banyak kurangnya. Ya. Ya, cuman anehnya manusia ini kalau duit biasanya itu Pak Lolo ya, Pak Sisa, kita nggak mau tekor kalau duit. Tapi pahala tekor melulu. Nah, ini kita ini. Ya. Baik. Jadi semua sunnah-sunnah wudhu yang disebutkan itu ada 11 di awal itu kalau ditinggalkan kita terperangkap ke dalam perbuatan yang makruh wudhu. Makruh wudhunya. Tidak mencuci kedua tangan di awal, tidak mencuci telinga, tidak berkumur-kumur, ya tidak berdoa dan seterusnya. Nah, itu namanya
hal-hal yang makruh wudunya. Ya, jadi pokoknya nek sunnah-sunnah wudhu ditinggalkan mengakibatkan wudhunya makruh. Begitu juga dalam ibadah yang lain. Puasa itu ada sunnah-sunnah puasa. Contohnya makan sahur. Makan sahur itu sunnah puasa. Kalau ada orang berpuasa tidak makan sahur, ya tekor pahala puasanya. Ya, menyegerakan berbuka puasa di waktu kalau sudah maghrib. Nggak boleh sudah masuk maghrib saya ditunda-tunda, ya makruh namanya. Ya. Jadi apa namanya? Wajib itu lawannya haram, makruh itu lawannya sunnah. Tidak wajib, tidak haram, tidak makruh, tidak sunnah, namanya mubah. Nah, mubah itu artinya dilakukan ya boleh-boleh saja, ditinggalkan juga tidak ada pengaruhnya. Kemudian setelah ini nah ada lagi nih, karena ini pembahasannya nggak penting. Ini kita ganti lagi nih ya. Ini hal-hal yang makruhkan wudhu itu pokoknya kebalikan dari sunat. Sekarang yang penting ini mubatilatul ya. Mubatilatul wudu'i. Mubatilatul wudu'i ya. Apa artinya? Mubatilatul wudu'i hal-hal yang membatalkan atau pembatal wudu. Atau hal-hal yang bisa merusak wudu. Nah, ini yang kita akan bahas ini. Hal-hal yang bisa merusak wudu. Umumnya itu apa Pak yang kita ketahui yang bisa membatalkan wudu? Umumnya apa? Buang angin. Ya. Kalau buang air, ayo jadi ya. Ya, buang angin. Kalau ketiduran. Ya, tertidur. Tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu itu ya? Itu nanti akan dibahas di sini. Ada lagi kalau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, ya itu hal yang diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan batal, sebagian lagi nggak batal. Nah, itu hal yang diperselisihkan. Ya, oke, kita bahas di sini. Nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Disebut juga mubatilatul wudu ya. Lil wudu'i nawaqidun tubatuluhu. Ya. Wudu itu terdapat beberapa hal tubatuluhu yang dapat merusaknya atau membatalkannya, ya. Dari wudu yang dia lakukan, ya. Nadhkuruha fi mayali akan disebutkan urutan-urutannya sebagai berikut. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu ya. Apa itu? Nomor 1, kullu ma kharaja minas sabilain ay al-qubulu wad duburu. Semua yang keluar atau segala sesuatu yang keluar minas sabilain dari dua jalan. Jalan depan sama jalan belakang. Ya. Ad-dubur itu belakang, wal qubul depan ya. Biasanya kalau yang di belakang itu yang keluar ya kotoran, kalau yang lewat depan itu biasanya air atau air seni. Ya. Apapun yang keluar, walaupun yang misalnya kita pipis bukan air yang keluar, tapi bebatuan, nah itu batal juga. Katanya. Misalnya kencing batu, nggak ada airnya, tapi batunya keluar, itu batal juga. Ya, maka dikatakan segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik lewat jalan depan, kemaluan, maupun jalan belakang itu yaitu dubur. Begitu misalnya dari belakang juga. Misalnya rambut yang keluar dari belakang itu, bukan kotor, itu tetap batal. Nah, termasuk angin. Nah, ini juga segala sesuatu ya, segala sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu dapat membatalkan wudu. Contohnya di sini sebutkan kalbauli. Kalbauli itu pipis. Ya. Buang air kecil. Entah yang keluar nanti itu bentuknya apa. Pokoknya lewat kemaluan itu batal wudunya ya. Wal ghaiti. Ya, kotoran. Ya, tinja ya, oleh kata ya. Ya. Nah. Itu sebagaimana disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala malah dalam Al-Qur'an itu, liqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat surat apa ini?
Ya, surat Al-Maidah ayat 5. Nah, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau segala sesuatu yang keluar dari di antara kalian berupa kotoran maupun berupa air, itu dapat merusak atau membatalkan wudu. Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga, rihud dubur. Rih itu angin. Rihud dubur, angin yang keluar dari dubur. Biasanya nih angin itu mesti lewatnya belakang. Loh, kok cuma angin kok bisa membatalkan wudu ya, Pak ya? Ya batangnya. Oh, cuma angin itu loh ya. Kok bisa membatalkan wudu? Lah itulah, makanya kadang-kadang ajaran agama itu ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Ya, contohnya ini, orang yang ngomos di belakang, kenapa kok muka yang dicuci? Mestinya kan di belakang. Mau bilang apa? Itu kenapa nggak bisa dikenapa-kenapakan kalau gitu? Itu memang ya Allah yang menunjukkan seperti itu. Kita tinggal manut saja. Ya, seperti itu. Seperti ini. Kenapa kok salat subuh kok 2 rakaat? Kok salat maghrib kok 3 rakaat? Kok salat duhur kok 4 rakaat? Salat asar kok 4 rakaat? Kenapa kok salat duhur kok nggak bunyi? Ya gitu. Kenapa kok begitu? Ya jangan dikenapa-kenapakan. Itu memang sudah begitu ketentuannya. Ya, sudah ketentuannya sudah seperti itu. Kayak waktu-waktu sholat apa dan sebagainya itu. Jadi ajaran setiap agama itu ada yang bisa dicerna oleh akal, artinya bisa dipelajari, dicari ya nilai-nilai kebaikan dan manfaatnya. Tapi ada juga yang kadang-kadang tidak bisa. Ya, maka orang-orang beriman itu nggak banyak tanya sebetulnya. Kalau disuruh begitu selakoni toh. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari hikmah di balik ajaran itu. Ya. Jadi rihud dubur, keluar angin, ngowos, kentut, ya. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, persoalan ini dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Qala, ya. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Abu Hurairah, la yaqbalullahu salata adakum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian apabila kalian telah batal wudunya. Ditunjukkan batal wudu tadi itu mengeluarkan angin, hatta yatawadda, kecuali berwudu kembali. Nah, jadi makanya hadas itu ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau berhadas kecil, hadas itu artinya situasi yang menyebabkan orang tidak boleh, situasi yang menyebabkan orang tidak boleh melakukan ibadah tanpa itu. Itu namanya berhadas. Ya. Hadas kecil. Hadas kecil itu supaya kita bisa sholat wudhu ya. Hadas besar, situasi yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah kecuali dilakukan dengan mandi janabat. Itu namanya hadas besar. Maka hadas kecil itu mengangkat wudu itu mengangkat hadas kecil, sementara mandi janabat itu, mandi basah semuanya di basah itu mengangkat hadas besar. Contohnya hadas besar itu kalau kita habis berhubungan suami istri. Nah, itu kalau wudu toh nggak diterima sholatnya. Nah, hadas besar. Atau habis mimpi yang indah, ya, mimpi indah baik mengeluarkan sperma pun tidak, itu ya wajib mandi. Nah, terus perempuan kalau habis menstruasi, ya habis melahirkan mengeluarkan darah nifas, kalau berhenti itu nanti mandi janabat namanya, itu mengangkat hadas besar. Nah, seperti itu. Kalau wudu itu kekuatannya mengangkat hadas kecil. Kalau kita mau sholat, mau wudu, tidak ada air, atau ada air tapi kita ya hanya untuk diminum lah, maka jangan dipakai wudu. Ya. Ada air sedikit untuk diminum ya lebih baik ya. Bagaimana caranya? Tayamum. Begitu juga kita berhadas besar, mau sholat nggak ada air untuk dimandi, ya sama, tayamum juga. Ya, jadi tayamum itu menggantikan kedudukan wudu, sekaligus juga menggantikan
ya kedudukan mandi janabat. Nah, itu dua-duanya. Caranya sama, nanti akan diajarkan di belakang keterangan ini. Faqala rajulun min Hadramaut minal hadis ya Abu Hurairah qala fasadiyaya au pratiyaya. Apa yang dimaksud yang membatalkan, yang menyekatkan orang berhadas kecil? Ya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaun, yaitu buang angin. Maka kalau buang angin itu orang namanya berhadas kecil. Yang kedua, buroton, mengeluarkan kotoran. Ya, baik lewat belakang maupun itu namanya berhadas kecil. Jadi buang angin, buang air kecil, termasuk buang air besar, itu namanya berhadas kecil. Nanti kalau sholat nggak perlu mandi janabah, tapi cukup berwudu. Nah. Ini ada kerennya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amlam fala yakhrujna minal masajid hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Rawahu Muslim. Nah, ini artinya gini. Jadi Nabi pernah bersabda, apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu yang nggak enak dalam perutnya nggak enak. Biasanya apa itu Pak gangguannya perut itu? Biasanya sering kembung, ya kayak saya beberapa hari yang lalu nggak enak perut, begah, ya selalu koyo opo gitu loh ya, udah merasakan tidak enak, ya. Lalu timbul keraguan Pak Pur, aku ini tadi ngawas apa enggak? Ragu-ragu Pak Tan, karena perutnya sudah nggak enak. Tapi dia ragu-ragu apa aku mengeluarkan angin apa tidak. Ya. Bagaimana caranya kalau seperti itu? Kata Rasulullah SAW, fala yakhrujanna minal masjid. Nggak perlu keluar dari masjid. Misalnya kalau kejadiannya di masjid, nggak perlu keluar dari masjid hatta yasma'a sautan aw yajidruhan. Kecuali tadi angin yang keluar itu bunyinya kerungu atau baunya terasa. Nah, itu ukurannya ya. Nggak enak perutnya. Aku ini kok ketoannya kok sepertinya aku mengeluarkan angin ini ya. Perasaannya. Tapi nggak bunyi. Nggak bau juga. Nah, maka nggak perlu berwudu. Ya. Kalau yakin, ini terlalu keyakinan. Kalau yakin, kayaknya keluar tadi ini, walaupun nggak bau. Tapi keyakinannya, itu saya tetap wudu. Ya, jadi itu dulu. Walaupun tidak bunyi, tidak bau, tapi kalau hatinya mengatakan, yakin, aku kentut ini, ya udah, wudu. Tapi tadi kalau ragu-ragu tadi, dan tidak ada wujudnya berupa suara atau berupa angin, tidak perlu wudu lagi. Nah, seperti itu. Sama juga kalau kita gini, aku tadi ini punya wudu apa enggak? Gimana caranya Pak Pur? Aku tadi ngowos apa enggak, ragu-ragu gitu loh ya. Biasanya dari maghrib ke isya itu. Ya, aku tadi kentut apa enggak? Gimana caranya gitu ya? Mana keyakinannya yang kuat? Ikuti keyakinan Pak Sir. Kalau keyakinannya mengatakan enggak, aku enggak pernah buang angin, ya udah enggak usah. Tapi sebaliknya, kalau keyakinannya lebih kuat, waktu tadi kayaknya buang angin, ya wudhu lagi. Iya, kan yang bisa menghilangkan keraguan itu kan keyakinan. Jadi keyakinannya tadi mana yang kuat. Seperti itu. Nah, oke. Jelas ya? Ini tentang masalah buang angin. Yang berikutnya, masih yang mengeluarkan wudhu ya. Nomor 4, 5, dan 6 jadi 1. Ya. Khurujul mani. Khurujul mani, sperma. Ya, jadi kalau mengeluarkan sperma itu membatalkan wudu. Iya. Iya, di samping membatalkan wudu, kalau mani yang keluar itu syaratnya tidak dengan wudu, tapi mandi janabat. Itu kalau mani, ya. Wal madhi, wal wadi, ada 3 nih, ya. Jadi ada mani, ini tulisannya kayak gini nih. Ya, sama-sama air ini.
Ada mani. Mani. Ya. Ada madi. Madi. Nah. Ada mazi. Zi ini di zi ya, mazi ya. Nah. Kalau ini yang keluar tidak cukup dengan wudhu, tapi harus mandi janabat. Baik keluarnya karena transan misalnya, yang nggak melakukan tapi transan, tapi ini yang keluar. Nah, untuk membedakan ini beda nggak? Kalau ini biasanya kayak santan, berwarna. Kalau ini bening, ini bening, ini juga bening. Ya, ini biasanya itu kalau ada keinginan ya muncul hawa nafsunya, tapi ditahan. Biasanya ketika kita pipis itu atau tidak pipis sering keluar basah gitu loh Pak, licin. Ya, di Bapak Jan itu namanya madhi. Ya. Madhi ini ya biasanya orang karena ya transan juga. Tapi ini biasanya itu apa namanya istilahnya langsung. Kalau ini tidak berwaktu. Kalau ini biasanya begitu orang terangsang itu langsung ya. Kalau ini berjeda. Kadang-kadang juga sudah beberapa ini kok masih keluar dan terasa licin. Yang jelas bukan air pipis, bukan mani ya. Salah satunya. Kalau bukan ini ya ini bening. Ya kadang-kadang susah membedakan ini. Ada mazi, ada madi itu. Biasanya itu jeda waktunya setelah seseorang itu mungkin pernah terangsang atau memikirkan hal-hal yang gitu-gituan itu ya, sehingga ya keluar. Nah, ini najis. Ini najis. Ini bukan najis. Ini bukan najis. Kalau ngenai sarung kita nggak apa-apa. Cuman kalau ini yang keluar wajib mandi. Kalau ini yang keluar caranya bagaimana dalam hadis ini? Cukup dibasuh. Ya dibasuh. Bapaknya Joni itu dibasuh dan sekitarnya dibasuh, baru wudhu. Ya, nggak perlu mandi. Kalau ini mandi, kalau ini kan wudhu saja. Nah, ya, jadi kalau keluar ya, ya jadi bisa kalau mandi dan mandinya aja. Kalau dicuci dengan batu atau nyamuk bisa nggak itu? Apa? Dicuci dengan kayak jalan kan, dicuci kan. Boleh ya. Sebagaimana kalau kita jadi kan bersuci itu kan air yang paling utama. Tidak ada air kan boleh batu, ya kan? Atau benda-benda yang kasar koyok kayak itu boleh di situ ya. Yang penting kan itu najis masalahnya. Najis. Ya kayak air kencing itu, kayak air najis, ini najis. Kalau mani bukan najis. Nah itulah kenapa kok begitu ya, ini begini yang ditentukan oleh oleh Rasul kita. Kenapa kok mani kok nggak najis padahal sama-sama menjijikkan? Kenapa kalau mandi sama mati itu kok? Nah itu. Kenapa kalau mani keluar kok harus mandi janabat? Kenapa kalau mandi sama mati kok cukup berwudu? Nah itu ya itulah namanya tuntunan agama itu begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sudah berapa ini? Sudah 5 ya? 5 ya? Sudah 5. Sekarang yang kelima, sekarang yang kelima. An-naumul mustarikul ladzi la yabqa ma'ahu ma'a adami tamakkunil maq'adi minal ardi. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Jadi yang berikutnya yang membatalkan wudhu, Pak Atang tadi nama an-naumul muqtariku. Tidur yang tidurnya nyenyak. ada dua macam tidur, ada tidur nyenyak, ada tidur tapi enggak nyenyak, jadi masih terasa gitu loh ya. Ini tidurnya tidur nyenyak. Ya. Alladzi la yabqa ma'hu ma'a adamu tamakkun maqadim. Dengan artinya tidurnya itu sendenan kayak gini. Nah, sendenan. Pakai itu nyenyak. Atau merebahkan diri gini tidurnya nyenyak. Kalau tiduran antara tidur enggak ya enggak. Ini tidurnya nyenyak sampai hilang akal. Ya, itu tidurnya berbaring.
Tapi kalau tidur dalam keadaan duduk kayak gitu, misalnya kayak Pak Said sampai duduk kayak gitu, itu seringkali kalau kita mendengarkan khutbah Jumat ya Pak ya. Khutbah Jumat itu panjang lagi khutbahnya, kita ngaji gitu. Memang iblis itu pinter. Kalau kita mendengarkan khutbah itu kadang-kadang dibuat ngantuk. Nanti pulang ke rumah tidur ya nggak mau tidur. Ya. Tapi apa ini, pantat ini tetap lengket di tempat duduk, nggak terangkat. Ya, nah ini dia. Kalau terangkat misalnya duduk kayak gini, mau sampai ngorok nggak apa-apa. Saya kan coba gini. Dengan syarat jangan sendenan. Kalau sendenan ya, karena kalau nggak sendenan pasti terangkatnya. Jadi kayak gini. Tiba-tiba saya katanya, ini batal. Batal ini. Tapi kalau duduk kayak gini biar 1 jam ya gitu, nggak batalkan duduk. Batalnya itu kalau, ini dikatakan di sini tadi, ya. Ma'a adami tamakkunil maq'adi minal ardi. Nah, disertai dengan tidurnya sambil duduk itu pantatnya terangkat dari bumi, ya, dari tempat duduknya. Lah kok kayak gini? Kalau duduk biasa kok nggak batal, kok terangkat ya? Ini lagi-lagi ketentuan agama. Ketentuan agama. Sama tadi itu, kok angin yang keluar, kok muka yang dicuci? Mestinya kan pantat yang dicuci. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Hal ini dijelaskan hadis dari sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla tanzi'a khafina thalathata ayyamin illa min janabatin. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin rawahu an-Nasa'i." Ya. Paling ya gitu ya. Jadi hadis ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila ada seseorang yang tertidur ya dan tidurnya pulas, artinya tidak sadar, maka itu dapat membatalkan wudunya, kecuali tidurnya dalam keadaan duduk dan pantatnya tidak terangkat dari bumi, dari tempat duduknya itu. Ya, meskipun tidurnya nyenyak, asalkan tidak terangkat. Ya, meskipun tidurnya. Kalau duduk, tapi beda kalau kayak gini atau sendenan, karena kalau nggak sendenan pasti rebah kan? Nah, seperti itu. Nah, ini, ya artinya tidur sendenan kalau nggak ada itu kan pasti rebah. Iya, rebah ya, jatuh istilahnya. Ketika jatuh itu sudah nggak masuk dia. Nah. Oke, sudah yang kelima ya, yang kelima. Ya, yang berikutnya zawalul akli. Ya, zawalul akli. Punya wudu tiba-tiba akalnya hilang. Ya, akal hilang tadi itu termasuk kalau kita tidur itu kan nggak sadar ya. Ya. Tidur yang pulas yang dalam keadaan berbaring ini. Kalau duduk tadi kan enggak, ya duduk asalkan tidak terangkat pangkatnya. Zawalul akli ini banyak penyebabnya. Zawalul akli mungkin karena habis minum minuman keras, mabuk, akalnya ikal, itu batal wudunya. Termasuk orang yang punya penyakit apa itu biasanya? Ya, epilepsi itu. Tiba-tiba nggak sadar itu kan gitu ya, itu batal wudunya. Ya, hilang akal. Hilang akal itu entah karena mabuk atau karena kebentuk atau karena terganggu atau karena tidur, itu membatalkan wudu. Ya, hilang akal. Ya. Zawalul akliyah. Ya. Sawa'un kana bil majnun, baik akalnya hilang itu karena dia gila, atau bil ijmari ataupun karena mabuk, atau bil dawa atau mungkin karena overdosis makan obat halamnya ikal. Kan bisa terjadi Pak ya, overdosis kan ikal itu. Maka itu dapat membatalkan wudu. Sawa'un qalla au aksara, baik itu istilahnya hilangnya akalnya itu lama ataupun sebentar. Kalau ikal akal maka wudunya dikatakan batal. Ya. Lalu yang berikutnya yang keenam, ya, masul farji biduni hailin. Nah, memegang kemaluannya dengan telapak tangan tanpa ada ini.
Ya, kalau dipegang tapi ada pelapisannya, misalnya gatal, bapaknya Joni, ya. Dipegang pakai gini ada pelapisnya, batal itu. Atau ibunya Mary, bagi ibu-ibu, ibunya Mary gatal di ke gini, ya. Itu batal. Ini kenapa kok cuma dipegang kok batal? Ya itulah agama itu ya. Ya, itulah hal-hal ya istilahnya dalam hal-hal kesucian sebetulnya, menjaga kesucian hati itu ya. Jadi sampai kan hal-hal yang seperti itu kan sensitif. Kalau dipegang-pegang kan sensitif ya. Makanya hal-hal yang sensitif itu jangan dipegang-pegang dalam keadaan wudhunya. Ini karena dapat merusak nilainya ibadah, terutama ibadah wudhu ya. Jadi memegang kemaluan, baik kemaluannya sendiri maupun kemaluannya orang lain, baik dia sejenis maupun lawan jenis. Kalau megang kemaluannya orang dapat membatalkan wudhu. Biduni hailin, tanpa ini. Ya, tanpa kain ya. Kalau ada kainnya. Li hadisi Yusratu binti Safwan radhiyallahu anhuma. Hal ini sesuai dengan hadis, ini hadis semua Pak, yang dijelaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Yusra binti Safwan, ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda, rawahul khamsa wa sahahu Tirmizi. Siapa orang yang memegang kemaluannya, memegang zakarnya bagi laki-laki ya, atau memegang kemaluannya orang lain, fala yusalli, maka janganlah melaksanakan sholat hatta yatawadda, sebelum dia berwudu. Jadi berhadas kecil. Nah, itu ketentuannya. Nah, jadi karena ini ibadah mahdoh, ibadah yang tata caranya telah diatur oleh Allah dan Rasul, maka tidak ada ibadah yang bersifat mahdoh itu kecuali dijelaskan di sini. Ya, antara syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, hal-hal yang membatalkan, sunnah-sunnahnya, hal-hal yang memakruhkan, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, semuanya dijelaskan. Dengan demikian, yang membatalkan wudhu sebagaimana yang kita jumpai dalam hadis ini ada enam hal. Adapun bersentuhan antara kulit suami istri ya, atau orang-orang yang bukan muhrimnya itu, kalau istri tadi itu kan bukan muhrim kita, karena kan menikah kan dengan kita, orang lain. Maka sebagian ulama menurut kalangan pendapat Muhammad Syafi'i dianggap batal. Tapi mazhab yang lain nggak batal, karena yang dimaksud bersentuhan di situ itu ya ketika melakukan hubungan kelamin suami istri. Ya. Tuh. Ada lagi mengatakan kalau bersentuhan tidak sengaja tidak batal wudhunya. Ya. Tapi kalau sengaja kita esek-esek lawan jenis kita itu batal, ada seperti itu. Nah, saya dulu Pak Tang ikut yang batal. Kalau saya disentuh dengan istri saya dulu saya batal. Sekarang saya berubah. Nggak sengaja. Soalnya kan begini Pak Lolo, kalau kita nginjek tai ayam batal nggak wudhu kita? Pak Sodik, kita nginjek tai ayam atau nginjek tai kucing lah Pak, batal nggak wudhunya? Enggak. Cuman harus dicuci karena najis kan? Tidak batal. Masa cuma disentuh istri kok batal? Jelek mana istri sama tai ayam? Aku begitu sama istri saya. Loh, sampai tadi wes tak sentuh loh, ya gak apa-apa kan, sampai nggak sengaja. Kecuali aku beli esek-esek disengaja, ya nggak sentuh ya, nggak sentuh ya. Nah, loh, sampean saya ngomong, sampean kalau nginjek tai kucing batal nggak wudhunya? Ya enggak, cuma aja dicuci. Lah disentuh aku kok sampean batal, berarti aku lebih jelek daripada tai kucing. Nah, tapi lagi-lagi ini hal-hal yang masalah khilafiyah, artinya Pak Pur diperselisihkan. Sama kayak air mustakmal kemarin itu, ada yang nganggap iya, ada enggak ini. Hah? Makan? Enggak membatalkan wudhu, makan enggak ada. Membatalkan sholat kalau makan. Sampai punya wudhu makan yang enggak batal wudhunya, enggak. Cuman kalau makan yang manis-manis, ya makruh hukumnya habis. Misalnya makan permen terus kita sholat, habis makan kurma kita sholat, jangan. Ya makruh wudhunya, mengurangi pahala. Kan takut nanti dalam sholat nggak boleh kayak gitu. Ya mengecap
mengecap air liur itu kan habis makan. Maka kalau habis makan yang manis-manis atau yang apa itu yang enak-enak itu diusahakan berkumur atau minum ya, tidak membatalkan wudhu. Enggak ada di sini. Enggak membatalkan wudhu, muntah itu enggak ya. Cuman najis. Tapi kalau muntah sampai akalnya hilang, ya itu tadi yang batalkan wudhu, hilang akal. Enggak ya. Oh enggak, itu ada nilai keistimewaan sendiri. Itu kata Rasulullah, ada 3 perkara yang nanti akan menjadikan orang itu masuk surga bighairi hisab. Wah, saking nilainya itu ya. Salah satu di antaranya, orang yang setiap wudhunya batal, wudhu lagi. Iya, tapi kan utama itu, dianjurkan. Yang memperbaharui, tajdid dulu, iya. Itu dianjurkan. Iya. Ya, jadi sebetulnya bukan memperbaiki wudhu, menganyari, memperbaharui wudhu, tadi dulu, ya. Boleh, itu istimewa. Begitu juga kalau kita sholat. Pak Sodik tadi sudah sholat sendirian di rumah. Sampai sudah sholat isya di rumah. Tiba-tiba datang ke masjid ingin mengikuti rapat. Nah, rapat kegiatan takmir misalnya. Tiba-tiba menemukan orang sholat jamaah. Pada sampai sudah sholat di rumah. Sampai ikut sholat jamaah lagi. Boleh nggak? Boleh. Iya. Apa tadi sholatnya dikerjakan di rumah tidak dapat? Dapat. Tapi pahalanya lebih di sini. Jangan seperti itu. Ya, itu hampir sama. Oh, wudhunya nggak batal kok wudhu lagi. Ya memang itu termasuk sesuatu yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Bukan mubadir. Jangan mubadir. Ya, namanya tajdidul wudhu. Ya, seperti itu. Monggo. Ini sudah selesai nih. Ada lagi. Monggo Pak Iman. Pertanyaan apa lagi yang kita ini seputar wudhu? Kalau dari rumah itu kan bersih dia. Najis gitu. Iya. Pas kena air cipratan, air genangan gitu. Itu katanya najis. Iya. Air cipratan genangan gitu ya. Hujannya udah. Iya. Tapi kalau hujannya besar, kecipratan udah najis. Jadi itu. Ya kalau airnya sampai banjir ya enggak, tapi kalau masih hujan. Ya tapi kalau airnya sedikit itu artinya sebaiknya dicuci lah. Ya itu kan kalau airnya sedikit. Iya. Ya, kalau saya ragu-ragu, sering kali kita naik sepeda motor ya Pak Tang, ya di jalan raya lah seperti tadi pagi itu ada air. Tiba-tiba ada mobil banter nyiprat semua Pak ke sini. Kan kita kan nggak ngerti di situ apa ada tai kucing, di situ ada tai apa gitu tempat kita itu ya. Nah, kalau sudah membuat ragu-ragu ya lebih baik dicuci. Atau kalau nggak bisa dicuci digantilah dengan lain. Sama dengan ini Pak Iman. Kita biasanya itu apa ya? Ada orang kadang-kadang kalau sholat kalau kita pipis itu loh, pipis dengan pakai celana. Kan kita kadang-kadang nggak dibuka, pipisnya sambil berdiri, ya. Tapi ketika sambil berdiri itu, ketika celana dalam dinaikkan, kok terasa ada yang netes. Ya, netes. Yakin itu kalau itu netes terus nggak wudhu lagi, ya. Bahkan celananya dipakai, itu maka nggak sah itu karena bawa najis. Hati-hati itu. Bahkan dikatakan Nabi ada 2 perkara nanti yang membuat orang diazab di alam kubur itu. Pertama, tidak hati-hati kalau dia pipis itu belum bersih beneran itu tiba-tiba berdiri netes di sarungnya atau di celana dalamnya dipakai sholat. Itu hati-hati, dapat mengakibatkan azab kubur. Yang kedua yang mengakibatkan azab kubur itu kan lesannya nih suka ngomongin orang, menjelek-jelekkan orang, itu mengakibatkan azab kubur juga. Maka hati-hati ya. Sering kita mengatakan wes gak apa-apa ya, jangan. Ya, jadi kalau kita itu pada sebaiknya dibuka celananya, ganti sarung. Maka ada orang biasanya itu orang kalau yang kerja di kantor itu Pak, yang mungkin punya penyakit
Hanya nggak yakin, dia bawa sarung, dibuka celana juga dia bawa sarung gitu. Karena itu tadi. Tapi ada juga orang sembrono, wesian. Ya, seperti itu. Ada hadisnya Pak. Karena orang-orang itu sebenarnya orang itu debu di atas batu ya toh. Itu ditajam dari mulutnya orang ngomong ya itu. Ya. Iya. Ya, artinya anu Pak Imam, saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya. Seperti itu. Jadi, ya itu tadi, balik lagi bahwa ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu akan sempurna atau banyak hal-hal yang kurang dan nanti akan menyesal di hadapan Allah, tergantung ini pemahaman kita itu. Nah, ya, pemahaman kita. Makanya setiap ibadah itu pasti ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Gak lupa itu, ada syarat, ada rukun, ada istilahnya sah, ada batal, ada sunnah-sunnah, ada hal-hal yang makruh. Pasti itu. Dalam sholat ada seperti itu, dalam berwudu seperti itu, mandi janabat seperti itu, istinja seperti itu. Karena itu semuanya bagian dari ibadah. Ya. Puasa seperti itu juga, haji dan umroh seperti itu. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada hal-hal yang membatalkan, ada hal-hal yang memakruhkan. Nah, ibadah itu lebih sempurna apabila hal-hal yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul seperti ini dilaksanakan secara sempurna. Nah, itulah nanti maka ibadahnya itu menjadi ibadah yang baik, ibadah yang berkualitas, ibadah yang bobotnya tinggi. Karena menghindari hal-hal yang makruh, melengkapi dengan hal-hal yang disunahkan, dia hati-hati dan waspada, takut syarat-syarat dan rukunnya itu kurang. Nah, seperti itu. Dan kalau syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sudah lengkap, tidak ada yang kurang, maka ibadah itu dikatakan sah. Sah. Kalau sah itu harapannya untuk diterima oleh Allah sangat besar. Kalau salah satu syarat dan rukunnya kurang, contohnya kita sholat nggak menghadap ke Baitullah, itu syarat loh Pak, syarat sholat menghadap ke Baitullah, maka sholatnya tidak sah. Ya. Sholat auratnya tertutup, astagfirullah, terbuka, tidak tertutup, itu mengakibatkan ibadahnya tidak memenuhi syarat, seperti itu. Rukun, misalnya di dalam sholat, rukun itu tumak nina, ya anten rukun, membaca Al-Fatihah rukun, membaca syahadat di dalam Al-Fatihah rukun, mengucapkan salam ke kanan rukun, membaca sholat Nabi di dalam rukun. Kalau bacaan-bacaan itu ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena meninggalkan rukun. Tapi nek nggak baca surah, baca Al-Fatihah, walau boleh langsung rukun, ya boleh, bukan rukun. Cuman tekor kalau nggak baca surah. Nah, seperti itu. Jadi setiap ibadah ini mestinya kita mampu membedakan ini yang rukun, ini yang syarat, ini yang sunnah, ini yang makruh. Ini yang membatalkan, ini yang membuat ibadah kita sah. Sekurang-kurangnya itu yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Sudah nyampe ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini tentang hal-hal yang apa tadi ini? Yang membuat makruhnya sholat dan yang membatalkan wudhu. Ya, makruhnya wudhu dan hal-hal membatalkan wudhu. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari demi sempurnanya ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, terutama sholat 5 waktu, karena kita melaksanakannya berdasarkan ilmu dan petunjuk Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.